Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa ini? Sedang apa? Sedang apa? Ini Pak Ustadz lagi lihat HP aja Pak Ustadz, nggak salah. Lihat HP apa lihat HP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa ini? Sedang apa? Sedang apa? Ini Pak Ustadz lagi lihat HP aja Pak Ustadz, nggak salah. Lihat HP apa lihat HP? Pak Ustadz, ini Pak Ustadz jadi biasa Pak Ustadz lihat media sosial Pak Ustadz. Lihat media sosial. Iya. Pak Ustadz, kan saya tuh kalau gabut ya gini Pak Ustadz, lihat TikTok tapi kayak gini Pak Ustadz. Tuh. Tapi di enggak juga mereka ada Pak Ustadz. Yo, TikTok perempuan-perempuan iya, berjoget. Pak Ustadz, joget mungkin ya. Tapi nggak tahu sih Pak Ustadz hukumnya gimana. Ya, kalau berbicara hukum, pada dasarnya ketika perempuan menontonkan auratnya hukumnya haram. Pada dasarnya. Apalagi sambil joget-joget di TikTok ditambah membuka aurat. Memang hal itu lagi tren di kalangan remaja. Namun hal inilah PR mungkin buat kita-kita yang paham tentang akhlak, buat orang tua, buat pemerintah, bahwa di balik gemerlapnya atau di balik perkembangan teknologi ini kita juga mengalami keterpurukan atau degradasi moral kaum milenial, kan gitu. Degradasi moral di mana yang menyebabkan ya kalau kaum milenial ini terlalu bebas berekspresi. Jadi bebas sih boleh, tapi ketika sesuatu yang terlalu, nah ini yang jadi tidak baik. Nah, kayak ada orang baik ketika terlalu baik sama juga nggak kurang baik, kan gitu. Nah, jadi harusnya kalau dalam agama itu kita harusnya ambil sikap wasati ya. Nah, sikap yang tengah-tengah. Jadi boleh kita berjoget, tapi harus sadar diri. Misalkan aurat jangan dipertontonkan. Bahkan lebih bagusnya itu ketika joget itu ya jangan diupload. Buat diri sendiri. Nah, buat diri sendiri aja, kan gitu. Atau buat diri sendiri dengan pasangan atau yang suami istri, kan itu. Nah, kebiasaan kita di era media sosial ini adalah berbangga-bangga dengan perbuatan dosa. Nah, sementara berbangga dengan perbuatan dosa ini hukumnya adalah ya tempat kembalinya adalah neraka. Dalam Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasibul Ibad pernah menyampaikan dalam bab 10 disampaikan intinya ada dua orang berdosa. Yang pertama, orang berdosa itu dia senang ketawa-ketawa sambil berbuat dosa, maka tempat kembalinya adalah neraka sambil bersedih hati. Ada lagi satu sama berbuat dosa yang sama, tapi kemudian dia menyesal dan dia minta ampun menangis-nangis di tengah malam kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah surga sambil tertawa-tawa. Mengapa tertawa? Masuk ke surga karena dia berhasil mendapatkan maghfirah, berhasil mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ketika kita berbuat dosa, maka yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat. Nah, bertaubat ini syaratnya ada 3. Disebut taubatan nasuha, itu syaratnya ada 3. Pertama, segera menghentikan aktivitas maksiat atau aktivitas dosa tersebut. Kedua, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak melakukannya lagi. Nah, kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka taubatannya belum tentu diterima oleh Allah. Nah, misalkan kita nih
suka berjoget di depan kamera ketika berlebih, maka kita segera bertobat kepada Allah. Bertobatnya dengan segera menghentikan dan tidak pernah melakukannya lagi. Tapi serba sulit dalam kondisi saat ini karena tren remaja, tren generasi milenial ini menjadikan media sosial ini adalah tempat berekspresi. Dalam satu sisi ada nilai positifnya, di sisi lain juga ada nilai negatifnya. Nah, tinggal kita kembali sejauh mana kita menempatkannya. Ketika kita berekspresi di TikTok misalkan, ada TikTok ini digunakan sarana untuk dakwah, ada juga TikTok ini dipergunakan sarana untuk promosi barang-barang, ada juga dipergunakan untuk promosi diri, kan ada promosi diri. Ya, pada yang jualan diri kan promosinya di TikTok salah satunya kan bisa. Itu mungkin itu yang joget-joget itu sambil buka baju hanya kelihatan pakaian dalam kaum perempuan itu. Nah, bisa jadi tujuannya seperti itu kan itu. Tapi walau alam karena mereka lah yang tahu. Tapi yang pasti bagi wanita ketika auratnya terbuka ya intinya hukumnya haram kan itu. Nah kan Pak Ustadz, kalau itu kan wanita. Nah hukumnya gimana kalau tiba-tiba yang joget itu cowok Pak Ustadz? Cowok ada juga Pak Ustadz. Kalau terbuka auratnya sama. Joget juga sama Pak Ustadz, sama menyerupai ya jogetnya kayak wanita, perempuan. Iya. Nah kalau jogetnya ke perempuan ini hukumnya haram ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan atau seorang perempuan menyerupai laki-laki. Hukumnya haram dan itu. Jadi kalau laki-laki itu harusnya jadi laki-laki, kalau perempuan jadilah perempuan. Tidak boleh menyerupai. Bahkan di beberapa kitab fikih disebutkan ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan di dalam berpakaian itu pun juga tidak boleh. Gitu ya. Apalagi berjoget gaya perempuan. Nah, itu. Dan katanya kebebasan buat kita biar bebas berekspresi. Ya, betul kebebasan. Tapi di dalam kebebasan ini kita juga harus tahu bahwa kita di dunia ini hidup di dalam 3 sisi kehidupan. Pertama, kita hidup di alam agama. Kita mempunyai agama, kita ada agama sebagai rule kehidupan. Kedua, kita hidup bernegara, ada hukum di sini. Ketiganya kita hidup bersosial, ada hukum sosial. Bisa jadi yang kita lakukan ini baik menurut kita, tapi ternyata menimbulkan mudarat buat orang lain. Nggak sedikit kan? Orang bikin TikTok kemudian ada yang melaporkan. Ya, nah, akhirnya terjadilah kemudaratan itu. Yang tadinya berbahagia, senang berbahagia, berjoget-joget. Kan ada tuh yang dulu ya, yang ramai itu yang joget keluar mobil. Oh iya, joget keluar mobil di pinggir jalan sambil joget. Iya, benar, nah, ketika timbul ada yang tidak suka karena mengganggu ketertiban umum, ada yang melaporkan, akhirnya mudarat juga buat dirinya. Nah, dalam agama ini kita harus ketika setiap akan melakukan sesuatu ini harus dilihat sejauh mana mudaratnya, sejauh mana maslahatnya. Atau kita ambil yang sedikit mudaratnya, yang banyak maslahatnya. Nah, intinya dalam hal ini kaum remaja kita mungkin kekurangan suri tauladan, baik di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan bersosial, karena saking aktifnya hampir mayoritas remaja itu aktif di media sosial. Ya, betul. Kan gitu. Bahkan lebih cenderung kebanyakan menyendiri. Di pojok di rumah kan. Kadang-kadang lagi kerja juga mojok, nyawa HP kan gitu. Ya. Gitu. Nah, karena lebih cenderung sendiri. Dan yang lucunya lagi ketika bermedia sosial ini, ketika tidak ketemu aktif berkomunikasi. Ya. Ketika setelah ketemu dicuekan tuh. Tetap aja aktif dengan ininya. Nah, ya kan banyak ya. Misalkan nih, ya janjian ketemu sama perempuan nih. Udah ketemu, terus ketemu di kafe, ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah beberapa menit, masing-masing aktif lagi dengan dunia HP-nya. Oh iya benar Ustaz. Iya. Ya gitu. Jadi ya emang zamannya udah seperti itu. Tinggal sekarang kita
bisa menempatkan diri agar tidak menimbulkan mudarat minimal buat diri sendiri. Maksimalnya kita juga pikirkan orang lain, karena kita tidak hidup sendiri. Gunakanlah akal dan pikiran yang sehat ini agar menimbulkan kebaikan. Kan kata sebuah keterangan menyebutkan khairukum wa anfa'ukum linnas, ya. Berbuatlah, atau manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak berbuat baik buat manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis juga di kitab Uqulul Wajah disebutkan khairukum li ahlihi wa anna khairikum li ahlihi. Jadi orang yang terbaik adalah yang terbaik buat keluarganya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku yang paling baik, yang paling sayang terhadap keluarganya. Nah itu sih intinya. Jadi intinya kita harus banyak berbuat baik, tinggalkan egoisme, karena egoisme itu akan menimbulkan sifatnya nanti larinya adalah ke toma, serakah. Sementara toma wa toma'u yuzilul haya, toma serakah, merasa benar sendiri, akan menghilangkan rasa malu. Nah itu ketika udah hilang rasa malu, maka yang gak malu-malu dia berjoget, bahkan bisa jadi sampai telanjang berjoget di TikTok di mana gitu, karena udah hilang rasa malunya. Sementara kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, al haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Berarti yang sudah tidak ada malunya, sudah hilang. Ya silahkan saja menterjemahkannya masing-masing kan itu. Karena malu ini adalah sifat pengendali atas hasil pembelajaran terhadap agama yang hanif. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Gitu Pak Ustadz. Iya. Berarti sekarang buka TikTok mungkin kesimpulannya boleh-boleh aja Pak Ustadz ya, asal tahu batas mungkin begitu ya Pak Ustadz. Intinya mah buka media sosial, buka apapun juga boleh TikTok, apalagi YouTube, terus apalagi yang sejenisnya itu. Iya, Instagram dan segala macamnya boleh. Lebih di filter lagi ya Pak Ustadz. Tinggal difilter, karena yang bisa memfilter ini adalah kitanya sendiri, bukan orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain, misalkan kita mengandalkan Kominfo untuk meminter seperti itu, Kominfo ada keterbatasan. Iya, betul Ustaz. Tapi yang bisa memfilter adalah pola pikir kita, mindset kita. Apa sih tujuan hidup kita? Apakah hanya untuk senang-senang di dunia, ataukah pingin senang dunia dan akhirat? Sementara doa di setiap waktu kita hampir setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan kini kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana supaya baik dunia dan akhirat? Maka harus seimbangkan antara perkembangan teknologi dengan keimanan kepada Allah. Jadi kita jangan ketinggalan, tetap teknologi harus kita ikut. Oh iya. TikTok harus kita isi. Pada gini nih, misalkan kita uploadkan di TikTok, ya harus kita isi. Nah, kemudian kita isi dengan yang baik-baik. Karena kalau kita ketinggalan, ya akhirnya media sosial ini jadi milik orang-orang yang penggemar maksiat kan itu. Tapi kalau diisi juga diimbangi dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan, baik isi kontennya maupun kita melihatnya juga difilter. Oh, mana nih yang akan membuat kita meningkat keimanan, mana yang akan menghancurkan keimanan, itu difilter masing-masing. Karena masing-masing mempunyai kadar penilaian keimanannya masing-masing. Nah, gitu. Walaupun standar secara agama ada, tapi masing-masing mempunyai. Bisa jadi gini, seseorang akan tergoda ketika melihat wanita setengah telanjang. Tapi bagi seseorang, jangankan setengah telanjang, hanya dia memakai pakaian dalam saja tidak tertarik, ada seperti itu. Iya, betul Ustaz. Nah, gitu. Nah, itu bagi si penglihat. Bagi kita si pelaku, maka kita jangan sampai ya sebagai laki-laki punya orang tua perempuan, punya kakak perempuan. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita mempertontonkan auratnya bil khusus di media sosial. Yeah. Karena itu jadi dosanya itu jadi dosa investasi. Nah, sedikit tentang dosa investasi.
dosa investasi ini contoh kecil, nah, contoh kecil. Ada orang Jakarta ke Garut, ketemu nih sama A di alun-alun Tarogong. Dia nanya, kalau tempat perempuan malam di Garut di mana? Nunjukin di sana, misalkan, anggaplah misalkan ke suatu tempat. Nah, ketika menyampaikan seperti itu, dia datang ke tempat lokalisasi pelacuran itu, kemudian melakukan perzinahan, dosanya kita kebagian. Kemudian si orang ini ngasih tahu lagi ke temannya juga datang. Selama itu terus berantai, kita yang memberitahu ketemu di alun-alun itu kebagian terus dosanya. Itu disebutnya dosa investasi. Maka kalau yang maksiat-maksiat, udah jangan kasih tahu aja kan. Kalaupun kita tahu, cukup diri kita saja yang tahu. Jangan memberikan jalan orang lain untuk membuat maksiat, karena dosanya kita akan kebagian. Begitu juga amal kebaikan. Ketika ada orang nanya, kalau pesantren di mana, misalkan pesantren Paujan atau pesantren Al-Halim di mana, terus ditunjukkan, dan dia nyantri ke situ, anaknya nyantri, kabarin lagi ke temunya, nyantri lagi ke situ, maka juga yang memberitahu kebagian pahala dari pesantren itu. Nah, itu seimbangnya hukum agama itu di situ. Gitu kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya mungkin yang tadi kita bahas berdua adalah intinya, pertama, ketika kita bermedia sosial, kita harus menjaga etika. Dalam artian kita tetap jaga koridor akhlak kita sebagai orang yang beriman. Kita orang yang memiliki agama, kita harus tetap menjaga etika koridor kita, sehingga tidak menimbulkan mudarat buat diri maupun buat orang lain. Kedua, bahwa ketika kita menontonkan aurat, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi sampai di-share di media sosial, itu akan menimbulkan dosa yang berinvestasi, karena setiap yang melihat akan terus terjadi dosa, maka dosanya juga akan kembali kepada kita. Kemudian terakhir, maka kita di dalam setiap sesi kehidupan ini, terutama di era media sosial ini, kita jangan ketinggalan. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ulama, ajengan, kiai, santri, pemuda-pemudi harus melek teknologi, tapi kita juga harus dibarengi dengan keimanan, sehingga selaras antara ilmu pengetahuan dan teknologi dibarengi dengan iman dan takwa, sehingga bakal tercipta lingkungan atau tatanan kehidupan yang baldatun toibatun warobun gopur. Semoga negara kita, Indonesia tercinta ini, menjadi negara yang baldatun Thayyibatun warabun ghafur. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, jangan lupa untuk menonton video-video terbaru di channel Rumah Sakit Nur Hayati Garut. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Masukan dari sahabat kaum muslimin sekalian akan menjadi penambah ilmu dan wawasan buat kami.